warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hai teman-teman online, masih bersama saya Lailatul Fitriani selaku pemandu acara, yang pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber, yakni beliau adalah salah satu dosen Fakultas Dakwah di Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, serta beliau juga salah satu pimpinan cabang di Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto, yakni Bapak Suhajis Esos MIKOM. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, plus agak lemes sedikit. Duh, Berarti ini kan menandakan kalau puasa bener. Oh gitu. Tapi masih semangat Pak ya puasanya? Pak? Oh, Sampai selalu hari semangat, selalu semangat. Tidak pernah Alhamdulillah. tidak semangat. Hidup harus penuh dengan semangat. Iya, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Bapak Suhajis untuk mengupas tuntas tentang 10 akhir di bulan suci Ramadan. Dikarenakan kita akan memasuki 10 akhir di bulan suci Ramadan, dan banyak anak-anak yang mengincar 10 bulan suci Ramadan, bahkan ketika ibadah itu malah semakin meningkat. Lah, ada apa sih di bulan suci Ramadan? Bisa dijelaskan, Pak? Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa sekalian, di program Surau Suara Ramadan Uluwiyah pada sore hari ini memang kami ditemani dengan host yang sangat cantik, yang sangat menarik, sehingga ketika puasa yang lemes akhirnya jadi tidak lemes. Alhamdulillah. Tadi disinggung sekali, memang akhir-akhir ini kita sudah mendapatkan 10 di awal bulan suci Ramadan, sebagaimana di dalam hadis dijelaskan oleh Salman Al-Farisi bahwa Syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Bahwa Ramadan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 10 awal di bulan suci Ramadan, pertengahan di awal bulan suci Ramadan 10, dan 10 lagi terakhir di akhir bulan suci Ramadan. Nah, awal itu adalah 10 awal adalah 10 yang penuh dengan rahmat, yang tengah 10 tengah adalah 10 dengan maghfirah, yang 10 terakhir itu adalah idkun minan nar. Tapi kebanyakan orang-orang ketika di 10 akhir itu malah bersemangat. Lebih semangat, kenapa, Pak? Betul, karena di situ masyarakat Indonesia umumnya sudah ghalib, sudah biasaan dari tahun ke tahun, dari nenek moyang kita. Bahkan kadang orang bilang itu kalau 10 akhir di bulan suci Ramadan mereka berburu dengan sesuatu yang namanya Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Fitriyah ya, Iya, tapi iya, Lailatul Pak. Qadar ya. Nanti Iya. Fitriyah, Lailatul Fitri, Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar itu di mana itu malam yang ditunggu-tunggu oleh warga Islam, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia. Itu biasanya kalau 10 akhir sangat bersemangat sekali untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kira-kira ada apa sih, Pak, di malam Lailatul Qadar ini kok sampai banyak sekali orang yang mengincarnya? Oh ya, sebenarnya Lailatul Qadar itu sendiri itu apa sih, Pak, kan gitu ya. Lailatul Qadar itu kan dari 2 kata, lailun dan qadarun. Lailun itu malam, ya. Kalau qadarun itu beragam sekali makna dari Lailah itu. Dari qadar itu. Bukan Lailah ya. Iya. Dalam buku yang berjudul Sukses Berburu Malam Lailatul Qadar, yang mana itu makna qadar itu sendiri, satu berarti kemuliaan.
Ada yang mengatakan qadar itu kemuliaan. Ada yang mengatakan bahwa qadar itu adalah ukuran. Ada juga yang disebut yang mengatakan bahwa qadar itu kekuatan. Jadi malam penuh kekuatan. Tapi bukan malam gladiator ya, malam penuh kekuatan, malam penuh dengan kemuliaan. Di mana di dalam malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Di mana biasanya orang menyebut malam 1000 bulan. Di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Telah aku turunkan di malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam khairun, lebih baik min alfi syahrin, daripada dari malam-malam yang berjumlah 1000 bulan. Sehingga orang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Di mana di dalam malam Lailatul Qadar itu sendiri ada apa sih sebetulnya? Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam Lailatul Qadar ini malam 1000 bulan, di mana ibadah kita pada malam hari itu akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali 1000 bulan. Kita tahu sendiri, kita hidup berapa tahun ya? Berapa tahun, Pak? Maksudnya kalau umur kita umatnya Kanjeng Nabi kan 63 tahun. Iya. Berarti 63 tahun itu berapa bulan kira-kira kalau kita tahu? Ya paling nggak ada 1000 bulan. Berarti andaikan kita beribadah dapat Lailatul Qadar, kita itu seakan-akan ibadah sama dengan ibadah 1000 bulan. Yaitu yang dikejar. Karena dengan malam Lailatul Qadar itu banyak kemuliaan yang kita dapatkan. Di mana dengan adanya Lailatul Qadar, pertama Allah menurunkan malaikat di dalam malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril diturunkan untuk mengatur segala urusan yang ada di muka bumi. Di mana Lailatul Qadar, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu keistimewaan di antaranya keistimewaan malam Lailatul Qadar. Di mana di dalam malam Lailatul Qadar itu keberkahan muncul, barokah muncul. Apa barokah itu sendiri? Ziyadatul khair, tambahnya kebagusan, tambahnya kebaikan. Dengan adanya kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita tidak menjadi tambah jelek, tambah bagus. Rezekinya tambah bagus, umurnya tambah bagus, kesehatannya tambah bagus, pekerjaan kita tambah, semuanya jadi tambah baik dengan adanya malam Lailatul Qadar. Jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan juga banyak sekali fadilah-fadilah kita tahu di buku-buku sudah banyak jelas. Di keterangan-keterangan mengenai keutamaan Lailatul Qadar. Mulai adanya kebaikan yang melimpah ruah, kan seperti itu. Adanya kemuliaan yang tiada tara. Malam di mana itu datangnya malam malaikat semuanya turun ke dunia untuk mendoakan orang-orang yang ada di dunia, mendatangi orang-orang yang lagi zikir, yang lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat yang dibawa, dengan kebaikan yang dibawa, dengan barokah kemuliaan yang dibawa. Sehingga itulah yang diuber, apa diuber itu bahasanya? Dikejar. Oh ya dikejar ya, yang dikejar, yang diuber, yang dikejar oleh orang-orang di sekitar kita, mungkin di desa-desa kita itu ya. Iya. Itu ketika mau 10 akhir, dia berbondong-bondong untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Bukan mengejar Mbak Lailatul Fitria ya, tapi mengejar Lailatul Qadar. Itu sedikit mengenai keterangan apa sih Lailatul Qadar. Iya. Nah, bagaimana Pak cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tapi sebelumnya, sebelum dijawab oleh Pak Swajis, kita simak setelah yang berikut ini.
online, kembali lagi tetap dalam program Surau Suara Ramadan Uluiyah. Tadi pembicaraan kita tentang 10 akhir bulan Ramadan sangat menarik sekali ya, yang dibahas dengan Bapak Suhajis terkait dari apa saja yang ada di 10 akhir bulan suci Ramadan, terus apa itu Lailatul Qadar lah. Yang saat ini jadi pertanyaan nih, bagaimana sih Pak cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri? Oke, terima kasih. Jadi ketika kita sudah paham tentang Lailatul Qadar, meskipun tidak secara menyeluruh, tapi kita tahu bahwa Lailatul Qadar seperti apa. Maka sekarang adalah bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kan seperti itu. Iya. Di dalam kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita tahu bahwa Sayyidah Aisyah pernah mendengarkan Rasulullah SAW berkata, Rasul bersabda bahwa taharru Lailatul Qadari taharru Lailatul Qadari fil witri minal ashril awakhiri minar Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil, yaitu malam fil witri, jadi malam ganjil minal asyri akhiri minar Ramadan, 10 akhir bulan suci Ramadan. Jadi kita untuk mendapatkan itu, kita mencari di malam-malam ganjil yang ada 10 akhir bulan suci Ramadan. Ada malam 21, ada malam 23, ada malam 25, 27 dan 29. Tapi kalau menurut saya, kalau kita mencari sesuatu itu hanya di ganjil-ganjil saja, itu kayaknya kok kurang afdal. Iya. Nah, itu kalau menurut hemat saya, kenapa enggak seluruhnya saja 10 akhir, tidak usah nunggu ganjil-ganjil. Nah, kalau nunggu ganjil nanti siapa tahu ada dikenakan kita juga tidak tahu. Jadi 10 akhir kita disuruh untuk bersungguh-sungguh beriktikaf, yaitu mencari Lailatul Qadar. Sampai-sampai Rasulullah itu ketika malam Lailatul Qadar 10 akhir itu Rasulullah itu selalu syaddu mi'zaru, mengencangkan sarungnya. Sarungnya itu dikenceng. Dalam artian itu apa? Terus dia tidak melakukan hubungan badan dulu tak? Jadi hubungan badan selama seminggu 10 akhir itu dipending dulu. Dibuat untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Kapan ya kita bisa mulai ba'da sholat tarawih sampai nanti pagi. Kita mulai itikaf di masjid, nawaitul itikafa lillahi ta'ala di masjid. Nah, lalu malamnya kita bisa melakukan zikir-zikir yang lain sebagainya. Loh, Rasulullah itu ketika malam Lailatul Qadar itu syaddu mizar, jadi sarungnya itu dikencangkan. Juga wahya ulailun, Lailatul itu malam itu dihidupkan. Wahya ulailun, jadi malamnya itu dihidupkan, dibuat untuk sholat-sholat. Mulai sholat tahajud, mulai sholat taubat, mulai sholat tasbih, mulai sholat hajat, itu dibuat sholat seperti itu supaya tidak sampai ketiduran. Nah, dan juga tidak kalah pentingnya, Rasulullah itu tidak mau mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri, sehingga waiqadhu ahlu, dibangunkan seluruh anak cucunya, anak turunnya dibangunkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk diajak beriktikaf, diajak untuk sholat malam. Makanya ketika berburu Lailatul Qadar, kita iktikaf di masjid atau di tempat ibadah, kita melaksanakan zikir kepada Allah, taqarrub ilallah dengan cara satu sholat taubat untuk menyesali, untuk taubat akan kesalahan-kesalahan kita, sholat tahajud. Enggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja, daripada banyak-banyak nanti juga males. Ada juga sholat hajat, sholat tasbih,
sambil nanti ditutup dengan sujud syukur dan lalu nanti berdoa. Itu yang kita lakukan di 10 akhir bulan suci Ramadan. Jadi kita betul-betul ijtihad, betul-betul bersungguh-sungguh, betul-betul ikhtiar ketika 10 akhir itu betul-betul untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah kalau kita mau seperti itu, kita mau berijtihad, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar, apakah kita harus berangkat ke masjid atau kita bisa melakukan ibadah sendiri di rumah, di musola? Kan biasanya di rumah ada musola Pak, kan ada tuh kayak yang mungkin orang yang sudah tua, beliau tidak bisa pergi ke masjid, beliau hanya bisa di musola rumah. Nah, apakah bisa dilakukan di musola rumah itu sendiri? Oh iya, ini jadi kadang orang itu berpendapat bahwa kalau itikaf harus di masjid, Iya. sedangkan kita bagaimana kalau di musola? Musola itu yang ada kan hanya di Indonesia. Iya. Kalau di Arab Saudi meskipun tempat kecil juga masjid. Baru nanti yang besar masjid jami gitu saja. Iya. Jadi masjid jami ya. Itikaf harus di masjid kah? Kalau kita tidak bisa ke masjid dan memang kita bisanya di musola, ya kenapa tidak? Kan gitu. Iya. Daripada akhirnya kita tidak jadi itikaf, kita tidak jadi berburu Lailatul karena kita tidak bisa ke masjid. Nah bagi orang yang sakit kan kasihan kalau gitu, Iya. kan gitu. Bagi ibu yang hamil kan kasihan. Iya. Bagi mungkin orang-orang yang lagi stroke kan kasihan. Ya, Lailatul Qadar itu malam di mana diturunkan Allah malaikat untuk menemui orang yang lagi zikir. Lah zikir ini kan macam-macam. Iya. Ada zikir ketika di rumah, ketika di musola, ketika di masjid, ketika musola. Nah kalau memang nggak bisa, tapi kan memang sebaiknya kita ke masjid. Iya. Tapi kalau memang nggak bisa karena ajaran udur atau mungkin gimana, ya kenapa tidak? Mungkin masjidnya jauh dan sebagainya. Ya kenapa tidak kita harus Iya, di situ. iya. Jadi sebetulnya intinya itu itikaf tidak harus di masjid. Mohon maaf. Jadi Lailatul Qadar itu tidak berarti kalau orang itu ada di rumah atau mungkin ada di musola dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak. Belum tentu juga yang ada di masjid juga. Iya. Jadi Allah itu menurunkan Lailatul Qadar, itu menurunkan malaikatnya itu untuk menemui orang yang lagi zikir, orang yang lagi sholat, orang yang lagi apa dan seperti itu. Jadi bagaimana Pak? Jadi ya nggak apa-apa, tapi jangan selalu kata Ustadz di sini nggak apa-apa wis gini aja. Nah itu yang Iya. nantinya menjadi kurang baik. Selama kita bisa ke masjid, ayo kita berburu ke masjid. Kalau memang ada order yang tidak mungkin bisa kita ke masjid, ya tidak apa-apa di rumah. Mungkin yang ibu-ibu biasanya, Iya. kan ibu-ibu ini nanti kalau saya ke masjid, Ustadz nggak bisa menyiapkan hidangan sahur suami saya, kan Iya. gitu ya. Sedangkan saya punya 2 tugas di lain selain saya juga kepingin Lailatul Qadar, saya juga sebagai seorang perempuan wajib menyiapkan hidangan sahur untuk anak-anak dan suami saya. Kalau saya ikut ke sana, gak nutut nanti. Ya, Jadi siapa yang menyiapkan? jadi ya saya itikaf di rumah. Ya semuanya kan apa katanya. Sebenarnya hidup di dunia itu segala perbuatan ini tergantung dengan niat kita. Apapun kalau itikaf ke masjid juga diniati hanya sok-sokan, hanya coba aja di sanjung pandang orang ya berjumpa kan seperti Iya. itu. Jadi ya kita niati semuanya dengan baik. Hidup ini penuh dengan husnul dan kepada Allah, niat dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Lebih-lebih dengan Lailatul Qadar, dengan niat yang baik, itikaf karena Allah, zikir karena Allah, sholat semuanya karena Allah, insya Allah ibaratnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qama Ramadan, sholat malam, imanan wa ihtisaban, hanya iman karena hanya mencari ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
maka orang itu akan diampuni dosanya. Tapi yang menarik sekali imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu sebetulnya seperti apa sih? Ya, kalau kita bisa menjelaskan sedikit, ibadah imanan wahtisaban banyak sekali redaksi man soma Ramadan imanan wahtisaban. Orang yang beribadah puasa Ramadan karena mencari ridho Allah, maka akan diampuni dosanya, maka dan lain sebagainya kan seperti. Ya, imanan wahtisaban itu sendiri itu seperti apa? Imanan wahtisaban itu kalau saya bisa menyederhanakan bahwa ibadah hanya mencari ridho Allah. Lah mencari ridho Allah itu tidak hanya mencari gitu saja, tapi semua syarat untuk mendapatkan ridho Allah ini harus dilakukan. Apa Pak? Di Ramadan maka dari subuh sholat subuhnya tidak ditinggal. Kok poso gak sholat? Kan lucu. Puasa gak sholat ya? Puasa, sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dilakukan. Lebih-lebih kalau ini dikerjakan dengan jamaah. Puasanya benar-benar puasa dengan menjaga hawa nafsu betul-betul dijaga. Tidak hanya cukup puasa lapar, tapi semuanya nafsunya juga mesti biasa ngerasani, mulai gak ngerasani kan gitu. Biasa itu sudah itu ya, itu salah satu syarat untuk menuju mencari ridha Allah. Buka dilakoni, sahur dilakoni. Nah kita kadang sahur rasa-rasa kalau mana sih ini. Apalagi setelah ketika taraweh harus dilakukan. Nah kan biasanya orang setelah taraweh Pak ya, nanti langsung pulang langsung tidur biar nanti sahur nggak kesiangan. Ternyata waktu tiba sahur malah males sahur. Nah itu gimana Pak? Waktu subuh juga nanti molor. Ya memang sahur itu adalah sesuatu yang makanya pahalanya diantaranya pahalanya puasa yang besar itu kan ketika waktu sahur. Mengapa? Karena di waktu sahur itu waktu kita itu lagi waktu males-malesnya kita. Karena waktu dingin, waktu enak-enaknya tidur. Makanya sampai kalau di Nasoihul Ibad itu orang yang mendapat naungan Allah itu diantaranya orang yang mau wudu ketika dalam keadaan waktu dingin, yaitu waktu malam, yaitu ketika mau harus melakukan sholat malam, itu yang dapat naungan. Nah, makanya saya tadi bilang bahwa imanan wahtisaban itu harus semua syarat yang untuk mendapatkan ridhonya Allah itu harus kita lakukan. Mulai tarawehnya, mulai zikirnya, tadarusnya, kan gitu ya. Mulai puasanya, sahurnya itu dilakukan dengan sepenuh hati hanya karena mencari ridha Allah. Ini yang namanya imanan wahtisaban. Lah puasa tapi tidak taraweh. Kan gitu. Jadi iman wahtisaban. Lah kalau orang sudah bisa iman wahtisaban, orang bisa mencari ridha Allah. Ketika dia itikaf, ketika dia qoma Ramadan, dia mau menghidupkan malam itu aja untuk mencari Lailatul Qadar. Karena dia sudah syaratnya lengkap, semuanya bagus, ya ini insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi intinya saya doakan semua pemirsa yang ada di rumah atau yang melihat podcast pada sore hari ini, mudah-mudahan kita pada Ramadan bulan ini 1443 Hijriah ini kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kesehatan zahiran wa batinan untuk bisa berburu 10 akhir bulan suci Ramadan, sehingga kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar dan kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih Pak ya atas penjelasannya. Ini tadi benar-benar sangat dikupas tuntas tentang 10 akhir bulan suci Ramadan yang ternyata di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yakni malam 1000 bulan, malam kemuliaan, dan ada juga pengertian dari Lailatul Qadar itu sendiri, bahkan cara-cara mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bagaimana. Alhamdulillah, jika teman-teman online sudah melihat podcast kami harap bisa mengerti tentang penjelasan 10 akhir bulan suci Ramadan dan semoga bisa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari 10
akhir bulan suci Ramadan. Amin. Ya, untuk pesan-pesan mungkin bisa disampaikan Pak. Pesan kami untuk pemirsa yang ada di rumah, mari kita belajar untuk menghargai dan memuliakan bulan suci Ramadan, karena bulan ini tidak akan datang setiap bulan, tapi 1 tahun sekali. Untuk itu mari gunakan kesempatan ini untuk betul-betul beribadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman sendiri, podcast Kita Uluhiyah di program Surau, semoga semakin hari khususnya mahasiswa-mahasiswa KP ini semakin tambah baik di dalam perkuliahan, juga selalu baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi mahasiswa-mahasiswa yang punya multi talenta yang tinggi, punya kompetensi tinggi. Insya Allah tidak ada yang sia-sia ketika kita mau berusaha dan mau mencari ilmu. Mungkin itu dari saya. Sukses selalu program Surau IAI Uluhiyah Kabupaten Mojokerto. Terima kasih, dan apabila saya ada salah dan tutur kata, mohon maaf. Saya akhiri dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam program kami. Dan saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya selaku pemandu acara Lailatul Fitrani bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.